Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Rahmadani dengan NIM 2316050151. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya guna memenuhi tugas akhir ujian akhir semester pada metodologi penelitian dengan dosen pemangku Bu Nila Mardiah SEMM. Adapun ide penelitian ini adalah peluang karir di bank syariah. Permasalahan yang saya dapat yaitu banyaknya lulusan perbankan syariah atau alumni perbankan syariah yang kesulitan melamar kerja di bank syariah, sehingga judul penelitian saya adalah pengaruh persepsi mahasiswa dan latar belakang pendidikan syariah dan konvensional terhadap peluang karir di bank syariah. Bab 1, pendahuluan. Adapun fenomena yang melatar belakangi penelitian saya yaitu perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang semakin pesat, terutama di sektor perbankan syariah. Masyarakat mulai memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam didukung oleh regulasi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Namun di sisi lain masih terdapat ketimpangan antara latar belakang pendidikan dan kebutuhan student di bank syariah. Banyak pegawai bank syariah berasal dari latar belakang pendidikan konvensional, bukan dari jurusan ekonomi ataupun perbankan syariah. Padahal lulusan perbankan syariah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang prinsip syariah, tetapi sering dianggap kurang memahami aspek teknis perbankan modern. Selain itu, menurut survei nasional literasi keuangan OJK tahun 2002, tingkat literasi keuangan syariah masih rendah yaitu 9,14%, jauh di bawah literasi keuangan konvensional sebesar 49,68%. Kondisi ini bisa mempengaruhi persepsi dan peluang karir di bank syariah, baik dari jurusan syariah maupun konvensional di dunia perbankan syariah. Sehingga dari fenomena tersebut, masalah yang saya temukan yaitu belum diketahui apakah persepsi mahasiswa serta latar belakang pendidikan syariah dan konvensional berpengaruh terhadap peluang karir di bank syariah. Selain itu, belum ada penelitian sebelumnya yang secara spesifik membahas hubungan antara persepsi dan latar belakang pendidikan syariah dan konvensional terhadap peluang karir, bukan sekedar minat atau motivasi kerja. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah terdapat pengaruh persepsi mahasiswa terhadap peluang karir di bank syariah. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh latar belakang pendidikan syariah dan konvensional terhadap peluang karir di bank syariah. Yang ketiga, apakah persepsi mahasiswa latar belakang pendidikan syariah dan konvensional secara keseluruhan berpengaruh terhadap peluang karir di bank syariah. Selanjutnya itu batasan masalah. Yang pertama, kajian fokus. Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh persepsi mahasiswa dan latar belakang pendidikan syariah dan konvensional terhadap peluang karir di bank syariah. Yang kedua, konteks penelitian ini dilakukan dalam konteks lingkungan akademik perguruan tinggi. Objek penelitian ini adalah mahasiswa program studi perbankan syariah pada UIN Munjal Padang dengan mahasiswa program studi perbankan dan keuangan Universitas Andalas tahun 2023. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh persepsi mahasiswa terhadap peluang karir di bank syariah. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan syariah dan konvensional terhadap peluang karir di bank syariah. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh persepsi mahasiswa latar belakang pendidikan syariah dan konvensional terhadap peluang karir di bank syariah. Selanjutnya, manfaat penelitian. Teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sumber daya manusia dan ekonomi syariah, serta memperkaya literatur mengenai persepsi generasi muda terhadap industri perbankan syariah. Selanjutnya, sistematika penulisan. Bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 tinjauan mustaga, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 penutup. Selanjutnya, bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama, pengertian persepsi. Menurut Islam itu, persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia melalui persepsi manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, dan penciuman. Adapun indikator untuk persepsi yang pertama yaitu penyerapan terhadap rangsangan atau objek dari luar individu. Yang kedua, pengertian atau pemahaman. Yang
ketiga, penilaian atau evaluasi. Yang kedua yaitu peluang karir. Karir merupakan serangkaian pengalaman, aktivitas, serta perkembangan individu dalam dunia kerja yang mencerminkan peningkatan status, posisi, dan peran selama hidupnya. Indikatornya yang pertama itu prestasi kerja, yang kedua pendidikan dan pelatihan, yang ketiga itu kesempatan untuk tumbuh. Yang ketiga itu latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan merupakan salah satu aspek penilaian perusahaan terhadap calon karyawan. Indikator yang pertama yaitu jenjang pendidikan, yang kedua kesesuaian jurusan. Selanjutnya itu kajian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati tahun 2019 dengan judul Persepsi Mahasiswa Terhadap Minat Berkarir di Bank Syariah. Hasil penelitiannya adalah persepsi positif berpengaruh terhadap minat karir di Bank Syariah. Yang kedua itu penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Fadilah tahun 2020 dengan judul Pengaruh Pengetahuan dan Persepsi Terhadap Minat Kerja di Lembaga Keuangan Syariah. Hasil penelitiannya adalah pengetahuan dan persepsi berpengaruh signifikan terhadap minat kerja lembaga keuangan syariah. Selanjutnya itu kerangka berpikir, di mana X1-nya adalah persepsi mahasiswa, X2-nya latar belakang pendidikan syariah dan konvensional, dan Y-nya adalah peluang karir di bank syariah. Sehingga diperoleh hipotesisnya yang H1, persepsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peluang karir di bank syariah. H2-nya latar belakang pendidikan syariah dan konvensional berpengaruh positif dan signifikan terhadap peluang karir di bank syariah. H3-nya yaitu persepsi latar belakang pendidikan syariah dan konvensional secara keseluruhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peluang karir di bank syariah. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, yaitu penelitian yang bekerja dengan angka yang datanya berwujud bilangan yang dianalisis dengan menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian yang sifatnya spesifik dan untuk melakukan prediksi bahwa suatu variabel tertentu mempengaruhi variabel lain. Selanjutnya itu definisi variabel penelitian. Yang pertama, variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan variabel dependen berubah atau terjadi. Variabel independen dilambangkan dengan X. Pada penelitian ini, variabel independennya yaitu persepsi mahasiswa sebagai X1, latar belakang pendidikan syariah dan konvensional sebagai X2. Yang kedua itu variabel dependen, merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah peluang karir di bank syariah yaitu Y. Lokasi dan waktu penelitian. Tempat pada penelitian ini adalah UIN Unggul Padang dan Universitas Andalas. Dan waktu penelitian dilaksanakan pada Mei sampai Oktober 2025. Selanjutnya itu jenis dan sumber data. Yang pertama, data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari responden melalui penyampaian kuesioner. Data ini mencerminkan persepsi, pengalaman, dan penilaian mahasiswa terhadap peluang karir di bank syariah. Yang kedua itu data sekunder, adalah data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber terpercaya seperti buku, jurnal, dan portal OJK. Selanjutnya populasi dan sampel penelitian. Populasi pada penelitian ini yaitu mahasiswa program studi perbankan syariah UIN Unggul Padang angkatan 2023 dan mahasiswa program studi perbankan dan keuangan Universitas Andalas tahun 2023. Untuk sampel, penulis menggunakan teknik pengambilan probability sampling secara acak tanpa memiliki syarat, sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Penetapan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Lovin, di mana diperoleh sebanyak 75,19 sampel yang dibuatkan menjadi 80 sampel. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Penulis menyatakan kuesioner menggunakan skala linear, yaitu untuk mengukur persepsi, sikap, dan pendapat seseorang mengenai suatu fenomena. Skala dalam penelitian ini menggunakan 5 poin jawaban dan bobot skor, di mana sangat setuju untuk bobot nilai 5, setuju 4, kurang setuju 3, tidak setuju
kedua yaitu uji reliabilitas, merupakan alat untuk mengukur kuesioner. Uji ini menggunakan software SPSS yang diperlukan untuk mengukur uji reliabilitas dengan uji statistik comeback alpha. Jika nilai comeback alpha besar dari 0,60, maka variabel tersebut dinyatakan reliable. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua variabel atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat, di mana rumusnya Y sama dengan A ditambah B1 kali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah E. Y sama dengan variabel terikat atau variabel yang mempengaruhi, A sebagai konstanta, B sebagai koefisien regresi variabel bebas, yaitu X1 X2, di mana X1 nya persepsi mahasiswa, X2 nya latar belakang pendidikan syariah dan konvensional, E adalah tingkat kesalahan. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Yang pertama, uji parsial atau uji T. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel independen. Uji T pertama yaitu H0-nya tidak terdapat pengaruh signifikan dan positif antara persepsi mahasiswa terhadap peluang karir di bank syariah. H1-nya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara persepsi mahasiswa terhadap peluang karir di bank syariah. Untuk uji T yang kedua, H0-nya tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara latar belakang pendidikan syariah dan konvensional terhadap peluang karir di bank syariah. H1-nya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara latar belakang pendidikan syariah dan konvensional terhadap peluang karir di bank syariah. Adapun kriteria pengambilan keputusan yang pertama yaitu jika nilai signifikannya kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan H1 diterima, artinya variabel X berpengaruh signifikan terhadap Y. Yang kedua, jika nilai signifikannya besar sama dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya, uji simultan atau uji F. Uji F digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama pada model analisis regresi berganda, di mana H0-nya persepsi mahasiswa dan latar belakang pendidikan syariah dan konvensional tidak berpengaruh terhadap peluang karir di bank syariah. H1-nya persepsi mahasiswa dan latar belakang pendidikan syariah dan konvensional berpengaruh terhadap peluang karir di bank syariah. Adapun kriteria uji F-nya yang pertama, jika F hitung besar dari F tabel dan nilai signifikannya kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kemudian yang kedua, jika F hitung kecil sama dari F tabel dan nilai signifikannya besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sekian video presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.